Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya bikin untuk menggantikan pertemuan keempat gender dan politik mengenai third wave feminism, leadership and third wave feminism. Bahan bacanya sudah saya upload sebelumnya, jadi saya harap teman-teman sudah membaca ya. Dan setelah menonton video ini pada hari Kamis tanggal 19 Maret pukul 7 malam, saya akan mengupload link ke kuis di Google Classroom dan teman-teman silakan menjawab. Ada 10 pernyataan dan teman-teman bisa menjawab pernyataan-pernyataan tersebut dengan 3 pilihan, benar, salah, atau tidak tersedia. Saya rasa teman-teman sudah familiar dengan kuis ini, jadi benar kalau misalnya pernyataan itu benar ada di halaman bacaan dan juga saya diskusikan di video ini. Salah apabila ada hal yang didiskusikan tapi ada bagian dari pernyataan tersebut yang tidak sesuai begitu dan tidak tersedia apabila tidak didiskusikan sama sekali di dalam video ataupun di bahan bacaan. Pada dasarnya video ini akan mendiskusikan apa yang tertulis di bahan bacaan tersebut. Jadi saya langsung saja akan menunjukkan PowerPoint-nya sambil teman-teman bisa menyimak ya. Oke. Baik. Jadi teman-teman bisa lihat di sini judulnya Women's Leadership and Third Wave Feminism sesuai dengan judul bahan bacaan yang sudah dilihat. Kalau kita baca awal tulisan tersebut membahas mengenai bagaimana nggak bisa di wait. Oke. Mengenai bagaimana bahwa leadership itu adalah sebuah konsep yang dianggap terbagi berdasarkan gender, gitu ya. Sehingga ketika misalnya perempuan ditempatkan pada posisi dalam memimpin, begitu, perempuan punya kecenderungan memiliki gaya kepemimpinan yang non-konfrontasional, seperti yang saya tulis di sini. Teman-teman bisa lihat di sini, non-confrontational styles of decision making. Nah, ini bisa kita pahami sebagai misalnya kalau teman-teman ingat di pertemuan sebelumnya kita mendiskusikan bahwa feminisme dalam IR itu muncul untuk melengkapi untuk melengkapi cara memandang fenomena-fenomena dalam HI yang cenderung lebih maskulin begitu. Misalnya kayak realisme yang melihat aktor itu hanya negara saja, dan kemudian saya pernah minta teman-teman untuk coba pejamkan mata dan ketika membayangkan seperti apa sih pemimpin itu, biasanya yang muncul adalah gambaran laki-laki yang maskulin begitu ya. Dimana ketika kita misalnya memiliki ekspektasi terhadap sebuah kebijakan, misalnya kita memiliki mindset yang sangat maskulin dalam hal misalnya bela negara begitu. Kita dihina Malaysia sedikit langsung berpikir bahwa oh harus ganyang Malaysia begitu. Jadi itu yang dimaksud dengan sikap-sikap atau gaya yang konfrontasional. Sementara perempuan karena bisa jadi salah satunya karena konstruksi sosial, justru ketika diletakkan pada posisi kepemimpinan cenderung tidak konfrontasional, biasanya lebih berpikir pada konsensus. Gimana caranya semua itu sejahtera, tidak ada yang dirugikan begitu. Dan ini tercermin misalnya kita lihat dari unit terkecil saja seperti keluarga, misalnya ibu begitu, beliau akan memasak misalnya, itu akan berpikir bahwa bagaimana semuanya kebagian dan rata begitu, semuanya dapat makanan yang bergizi, misalnya semua memiliki akses terhadap fasilitas-fasilitas seperti pendidikan yang sama begitu, sehingga tidak melulu ketika misalnya ada konflik lalu dilakukan dengan pendekatan yang maskulin. Mudah-mudahan ini ya bisa dipahami begitu. Kemudian perempuan juga memiliki kecenderungan untuk memimpin dari mana mereka berada. Dalam artian kalau
kita kaitkan lagi dengan empirical feminism yang kita bahas minggu lalu, maka ini yang dimaksud dengan melihat bahwa perempuan itu apa mereka cenderung care pada apa yang dilihat langsung dan dialami secara langsung gitu. Itulah mengapa kebijakan-kebijakan yang feminin atau yang biasanya ada keterlibatan perempuan sifatnya sering kita anggap tidak high politics gitu. Contoh, saya sempat bahas soal Skotlandia yang menggratiskan pembalut begitu. Itu adalah contoh dari inclination to lead from where they are gitu ya. Karena ya aku sebagai perempuan maka aku melihat kayaknya perempuan butuh digratisin nih kalau misalnya setiap bulan mereka datang bulan gitu. Dan ada upaya untuk mengubah komunitas mereka sendiri, serta ini yang menarik, ada kecenderungan untuk tidak begitu merasa memerlukan titel yang resmi atau jabatan yang resmi gitu. Jadi yang penting tadi uh, apa yang ingin dicapai, kesejahteraan itu tadi misalnya, atau hal-hal yang dianggap misalnya masih belum terpenuhi itu terpenuhi. Jadi mungkin kalau kita bahasakan dengan bahasa kita yang bisa kita gunakan, mungkin mereka tidak seambisius laki-laki begitu dalam mendapatkan pengakuan bahwa oh ini adalah hasil karya saya, oh ini karena saya yang memimpin dan seterusnya dan seterusnya. Namun ini tentunya tidak bisa kita generalisir. Ini adalah pengamatan berdasarkan penelitian dari tulisan yang saya jadikan bahan bacaan tersebut. Nah, dan konstruksi sosial melihat bahwa leader atau pemimpin biasanya memiliki image sebagai hero gitu ya. Jadi penyelamat gitu. Kita melihat misalnya Lenin sebagai yang pada saat revolusi Soviet misalnya, atau Khomeini pada saat revolusi Iran begitu. Itu heroes bagi mereka yang memiliki sudut pandang yang sama gitu. Namun dari wajah kepemimpinan perempuan itu disebut sebagai not only traditional male images of heroes. Saya sebutkan beberapa contoh di sini. Salah satunya Susan B. Anthony. Dia melanggar undang-undang di Amerika pada tahun 1872 dengan memaksakan diri untuk ikut pemilu. Dan ini merupakan perbuatan yang ilegal karena pada saat itu di Amerika Serikat perempuan tidak boleh mengikuti pemilu. Namun Susan B. Anthony berpikir bahwa jika dia akan dipimpin oleh seseorang yang menentukan nasib dia, yang mengambil kebijakan terhadap apakah dia akan membayar pajak berapa, atau apakah dia akan mendapatkan fasilitas kesehatan atau tidak, dia berpikir tentunya dia berhak memilih siapa yang akan memimpin dia begitu, sehingga secara ilegal dia melakukan dia datang ke bilik suara dan memaksa untuk memilih begitu. Kemudian Abigail Adams merupakan istri dari John Adams, presiden kedua Amerika Serikat. Dia ketika Amerika itu akhirnya menang independence pada 4 Juli 1776, dia menulis surat yang berjudul Remember the Ladies. Karena kenapa? Karena dia merasa di surat itu salah satu yang dia bahas adalah bahwa kalau perang itu kebanyakan justru yang terlupakan adalah perempuan. Kita melihat bahwa laki-laki tentara yang berjuang itu adalah pahlawan misalnya begitu. Tapi memang perempuan tidak punya andil begitu katanya. Termasuk salah satunya adalah merelakan anak-anak laki-laki mereka dan suami mereka untuk meninggalkan rumah dan berperang untuk mencapai kemerdekaan gitu. Ini gambar yang saya tampilkan di sini adalah harian The Daily Graphic di Amerika. Ini menggambarkan karikatur Susan B. Anthony, di mana dia menggunakan topi Paman Sam gitu ya, Uncle Sam gitu. Dan ini dianggap adalah cara berpakaian laki-laki yang maskulin pada masa itu. Dan ini adalah kekhawatiran bahwa nanti kalau perempuan udah boleh milih gitu ya, lalu ini bakal semakin kebalik-balik nih dunia, dia bilang. Anda perhatikan di belakang sebelah kiri ada perempuan yang menggunakan pakaian polisi. Yang ini dianggap tidak
wajar pada saat itu gitu. Sementara di sisi kanan laki-laki menggendong bayi dan memegang keranjang yang tampak cukup feminin. Ini dianggap semacam apa ya, pada kalau sekarang kan ya biasa ya lihat laki-laki menggendong bayi dan melihat perempuan menggunakan seragam polisi begitu. Namun pada waktu itu um, ini adalah sebuah kekhawatiran bahwa masyarakat akan uh, uh, terbalik-balik gitu. Kita lanjutkan. Nah, bacaan tersebut juga membahas mengenai feminism in waves atau gelombang-gelombang gerakan feminisme. Yang pertama, ditandai dengan gerakan Susan B. Anthony dan kawan-kawannya tadi di Amerika pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 di barat sana, di Amerika Serikat salah satunya. Fokusnya pada apa? Fokusnya pada isu-isu legal begitu, utamanya untuk mendapatkan hak untuk memilih itu tadi, dan ini akhirnya terkabulkan dengan amandemen ke-19 pada Konstitusi Amerika di tahun 1920 yang mengizinkan perempuan untuk memilih. Namun pada saat itu perempuannya baru perempuan kulit putih saja. Kebetulan Susan B. Anthony adalah perempuan kulit putih gitu. Kemudian tahun 1960-an pasca Perang Dunia Kedua muncul gerakan atau gelombang feminisme kedua. Tujuannya bahwa tadi misalnya isu-isu legal seperti hak untuk memilih sudah dicapai, second wave feminism atau feminisme gelombang kedua lebih berfokus kepada apa namanya kedudukan perempuan di ranah publik. Mengapa ini menjadi fokus? Pada saat itu perempuan dianggap sebagai sesuatu yang given bagi perempuan itu tinggal di rumah dan menjadi ibu rumah tangga gitu. Nanti akan saya detailkan bahasannya pada saat kita mendiskusikan tulisannya Betty Friedan soal The Feminine Mystic. Lalu ada third wave feminism, ini munculnya pada awal 1990-an. Jadi kalau tadi first wave feminism itu adalah upaya untuk mempersatukan suara-suara wanita untuk isu-isu legal seperti hak memilih, dan second wave itu mempersatukan perempuan pada kepemimpinan yang kolaboratif untuk mencari kedudukannya di ranah publik seperti bekerja misalnya. Third wave feminism ini tidak begitu fokus pada collaborative leadership lagi. Jadi maksudnya dia lebih fokus kepada inisiatif-inisiatif individual. Saya sempat membahas ini, kalau Anda ingat saya sempat menyinggung istilah intersectional feminism, di mana ya isu feminisme yang dibahas di satu negara misalnya, mungkin fokusnya berbeda dengan negara lain. Contoh di Amerika mereka fokus misalnya pada melegalisasi aborsi gitu. Sementara di Indonesia kita masih fokus kepada TKW yang diberangkatkan ke negara-negara asing harus dilindungi dan tidak boleh didiskriminasi misalnya. Jadi ini yang dimaksud dengan ini loh, individual initiative ini tadi. Lalu di buku itu tidak dibahas, namun saya merasa perlu memasukkan bahwa ada pendapat yang mengatakan sekarang feminisme itu sudah mencapai gelombang keempat yang ditandai dengan adanya pemberdayaan perempuan, dan yang belum terjadi atau belum digunakan sebelumnya yaitu penggunaan internet sebagai upaya menggerakkan atau memviralkan isu-isu terkait perempuan. Sekarang kalau Anda buka Twitter, buka Instagram misalnya, banyak sekali diskusi soal kesetaraan gender, dan ini ditandai salah satunya dengan gerakan Me Too atau Me Too movement yang itu awalnya muncul di Amerika pada 17 lalu, seingat saya lupa, 17 kalau nggak salah, 2017 Me Too movement, dan itu juga ternyata terjadi di berbagai belahan dunia. Ini banyak yang memiliki pendapat bahwa Me Too movement itu merupakan bagian dari fourth wave feminism. Begitu. Saya lanjutkan, mohon maaf ya kalau terlalu cepat. Boleh nanti speednya mungkin dipelankan. Feminisme pada gelombang ketiga, kalau ini sesuai dengan yang Anda baca juga, itu awalnya merupakan reaksi, sebagian alasannya dia itu muncul adalah reaksi dari
peristiwa antara Hakim Agung Clarence Thomas dan Anita Hill di Amerika Serikat. Apa yang terjadi? Jadi ini yang tadi Hill Thomas Senate hearings itu, Anita Hill, sorry saya ngomong Clarence Thomas dulu. Clarence Thomas adalah salah satu hakim agung di Supreme Court-nya Amerika Serikat gitu. Dulu sebelum dia jadi hakim agung, dia itu pernah dia memiliki jabatan lain yang cukup tinggi begitu. Dan sepertinya juga pernah mengajar gitu kalau nggak salah. Anita Hill adalah internnya dia gitu kalau nggak salah. Dan Anita Hill ini ternyata mengalami pelecehan seksual oleh Clarence Thomas begitu. Lalu dia mempersoalkan ini. Dia menuntut, dia mengklaim dan mengklaim secara publik bahwa Clarence Thomas telah melakukan pelecehan seksual terhadap dia, si Anita Hill ini. Karena Clarence Thomas adalah seorang hakim agung, maka isu ini kemudian dibawa ke Kongres di Amerika Serikat pada awal tahun 1990-an. Namun, banyak sekali yang tidak percaya dengan Anita Hill pada saat itu. Dan posisinya sangat rentan karena dia dipaksa untuk bercerita secara gamblang apa yang dia alami, yang dia maksud sebagai pelecehan seksual itu seperti apa, dan dia melakukan hearings, dia bersaksi di depan Senat Amerika yang jumlahnya ada 100 orang itu, dan bahkan secara publik ditayangkan di media untuk membuktikan bahwa memang dia menjadi korban pelecehan seksual. Dan yang paling sedih adalah Anita Hill ini kesaksiannya tidak dipercaya dan Clarence Thomas bebas dari tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh Anita Hill tersebut. Dan sampai hari ini Clarence Thomas masih menjabat menjadi hakim agung di Supreme Court Amerika. Peristiwa Anita Hill ini kemudian membuat banyak orang marah gitu, terutama feminis-feminis yang mengira bahwa mereka kira gerakan feminisme yang sudah muncul hampir 1 abad pada waktu itu merupakan ternyata masih mengalami banyak hambatan begitu. Apabila seorang perempuan mengatakan bahwa dia menjadi korban pelecehan seksual, itu saja sangat sulit untuk diterima di satu sisi, dan di sisi lain dia harus berdiri di tengah-tengah spotlight untuk menceritakan hal yang mungkin memberikan trauma terhadap dia. Itu menimbulkan kemarahan dari banyak pihak begitu ya. Dan kemudian di sisi lain orang-orang menyadari bahwa ternyata isu feminisme itu tidak hanya terbatas pada isu hukum saja seperti yang diperjuangkan oleh first wave feminism tadi, ataupun tidak hanya isu ekonomi saja seperti yang diperjuangkan oleh second wave ketika memperjuangkan posisi perempuan dalam dunia kerja. Ternyata isu perempuan itu ada banyak, salah satunya mengenai bahwa ternyata perempuan itu sering diobjektifikasi begitu. Dan ini kemudian menandai salah satu menandai berkembangnya isu-isu terkait feminisme yang ternyata di berbagai tempat beda-beda fokusnya gitu. Dalam isu Anita Hill dan Clarence Thomas ternyata salah satu yang perlu difokuskan adalah soal kekerasan seksual misalnya, di mana itu kemudian mendorong munculnya training terkait apa yang dimaksud sebagai pelecehan seksual di dunia kerja gitu. Oh, tidak boleh melakukan A, tidak boleh melakukan B, tidak boleh melakukan catcalling gitu. Itu pada tahun 1990-an. Sementara kita di Indonesia misalnya baru saja mendiskusikan soal penghapusan kekerasan seksual, itu baru-baru ini saja yang ditandai dengan adanya pengusulan atau rancangan undang-undang RUU PKS atau penghapusan kekerasan seksual. Sehingga ini yang dimaksud dengan bahwa third wave itu tidak dipertimbangkan sebagai gerakan satu aktivis saja, karena tidak ada identitas yang kolektif gitu. Identitas kolektifnya adalah bahwa mereka tidak punya satu identitas yang sama. Identitas dalam hal ini maksud saya adalah
uh, tidak ada satu isu yang diperjuangkan. Pokoknya kalau selama itu mendiskriminasi perempuan, misalnya selama ada perempuan yang tidak mendapatkan haknya atau terpinggirkan, maka itu menjadi isu feminisme. Gitu. Dan gelombang ketiga atau third wave itu lebih multikultural. Kalau tadi saya bahas first wave itu sangat Americanized dan westernized, second wave juga karena isunya di Amerika pada masa pasca Perang Dunia Kedua. Tapi yang third wave itu lebih multikultural dan lebih diverse. Diverse dalam hal ini meliputi berbagai gender, ras, etnisitas, bahkan orientasi seksual yang ini yang juga sering kita bahas di kelas, termasuk salah satunya mengapa kemudian LGBT juga diperjuangkan oleh sebagian kelompok feminis gitu. Dan juga bahkan kelas sosial. Jadi bisa jadi sesama feminis gitu dari kelas yang mungkin lebih beruntung seperti selebriti misalnya kayak Taylor Swift gitu yang baru saja launching lagu soal isu gender gitu judulnya The Man, Anda boleh dengar deh. Dengan misalnya ibu-ibu yang jualan di pasar Kolombo di Jalan Kaliurang gitu, itu kelasnya sangat berbeda. Maka fokus mereka dalam apa yang mereka anggap sebagai diskriminasi atau tidak pasti sangat berbeda gitu. Dan ini tidak bisa yang penting isunya adalah bahwa selama itu ada opresi atau penindasan maka itu patut diperjuangkan. Intinya seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Ini yang saya juga agak ini sih, agak-agak bingung juga kalau ngelihat bahan bacaan itu karena dia bolak-balik. Jadi dia ngebahas third wave gitu, terus kemudian dia kembali lagi bicara soal second wave. Oh, tunggu sebentar, mohon maaf. Saya belum menjelaskan konteks kenapa saya meletakkan ini. Jadi ini adalah cover majalah Time ketika pada masa tadi habis hearingnya Anita Hill dan Clarence Thomas di Senatnya Amerika tadi. Anda bisa lihat di sini ada Susan B. Anthony melambangkan first wave dan Betty Friedan melambangkan second wave dan Gloria Steinem ini melambangkan third wave juga. Dia transisi antara second ke third wave. Dan ini adalah Calista Flockhart kalau nggak salah namanya. Tapi di sini tulisannya Ally McBeal. Itu karena di awal tahun 90-an ada serial soal pengacara gitu yang judulnya Ally McBeal. Dan dia tokoh Ally McBeal dalam serial ini tuh yang cewek banget dan yang lemah dan perlu ditolong oleh lelaki begitu. Dan di satu sisi dan itu fiksi gitu ya. Di dunia nyata ternyata memang perempuan itu di berbagai isu masih helpless atau masih butuh bantuan yang dibuktikan dengan bahwa Anita Hill ketika memperjuangkan nasibnya dia dan ingin menegakkan keadilan karena dia merasa diperlakukan dengan tidak baik oleh Clarence Thomas hanya karena Clarence Thomas itu laki-laki dan punya power yang besar, namun malah tidak dipercaya begitu. Makanya di sini tulisannya Is Feminism Dead dilambangkan dengan wajah Ally McBeal yang tadi yang melambangkan perempuan yang helpless dan hopeless tanpa bantuan laki-laki gitu. Dan di serial itu Ally McBeal juga dia sibuk mikirin cowok aja gitu. Boleh Anda mungkin kalau Anda nonton sekarang Anda nggak berminat karena udah 90-an banget lihat baju-bajunya gitu. Bahkan rasionya juga masih TV yang 4:3 belum widescreen seperti sekarang gitu. Kita lanjutkan ya. Tulisan tersebut juga membahas mengenai second wave organization and structure gitu. Dan second wave merasa, jadi second wave ini tadi memperjuangkan isu ekonomi perempuan. Lebih tepatnya bahwa ada awareness yang muncul yang sebelumnya tidak ada, bahwa perempuan itu ternyata juga bisa bekerja dan secara ekonomi bisa mapan begitu. Namun mereka dianggap
tadi loh, kodratnya tinggal di rumah gitu. Anda lihat di sini ada bukunya, ini adalah salah satu cover buku Betty Friedan tadi, judulnya The Feminine Mystic. Buku ini membahas mengenai jadi ada kepercayaan bahwa ya sudah perempuan itu kepuasannya dalam hidup adalah tinggal di rumah, mengurus suami, mengurus anak, begitu ya, memasak dan melakukan pekerjaan domestik lainnya begitu. Tapi ternyata Betty Friedan melakukan penelitian, dia bertanya kepada sejumlah ibu rumah tangga dan nanya, apakah ini yang memang kamu inginkan? Ternyata banyak sekali ibu rumah tangga yang diwawancara oleh Betty Friedan tersebut itu merasa tidak puas dan dia merasa tidak cukup. Jadi hidupnya tidak fulfill. Kalau dia hanya hidup sebagai ibu rumah tangga. Tapi Anda bisa bayangkan kalau ada ibu rumah tangga yang berkata seperti itu, bahkan di hari ini pun mungkin dia dianggap tidak bersyukur, dia dianggap tidak memenuhi kodratnya, begitu dianggap sebagai perempuan yang terlalu termakan ide-ide modernitas dan ide-ide yang kebarat-baratan begitu ya. Dan itu terjadi di Amerika pada tahun 1960-an gitu. Mengapa judul Emerging Leadership Second Wave ini menyebut soal organization and structure? Karena pada dunia kerja dan bahkan di organisasi perempuan sendiri, organisasi itu biasanya dia sifatnya top down dan hierarkis begitu. Dan gerakan perempuan dan feminisme, second wave feminism ini kemudian mempertanyakan, kita itu ingin melawan hierarki yang membuat kita ada di bawah sehingga kita ditindas, tapi kok kita pakai jalan organisasi yang juga sifatnya hierarki. Dan menurut second wave feminism, hierarki itu mencerminkan atau perpetuating di sini ya, perpetuating itu apa ya bahasa Indonesianya? Melanggengkan patriarki gitu, karena patriarki kan bicara soal ada yang lebih mendominasi secara power, kemudian ada yang di bawah begitu, ada yang ditindas gitu. Dan hierarki itu kan ada yang di atas, berarti ada yang di bawah gitu. Dan organisasi kebanyakan seperti itu. Sehingga mereka menolak struktur awalnya. Lalu bagaimana kalau misalnya mereka menolak struktur, gimana mereka mau kompak dalam mengupayakan atau memperjuangkan isu-isu yang ingin mereka capai begitu. Ada harapan untuk mempertahankan atau melakukan structurelessness. Jadi nggak usah pakai struktur lah, biarkan yang memang punya bakat leadership, perempuan siapa gitu, biarkan dia secara alamiah memimpin gitu. Namun kalau ini kita lakukan, kata second wave feminism pada saat itu, jadi ini kebingungan second wave-nya sendiri gitu ya. Di satu sisi mereka nggak suka struktur organisasi yang mereka pahami karena itu adalah dianggap melambangkan patriarki, tapi di sisi lain ketika mereka ingin menghapuskan struktur, ada kekhawatiran kekuasaannya menjadi tidak bisa dipertanggungjawabkan, yang ujung-ujungnya juga akan ada dominasi sesama perempuan mungkin dalam konteks ini gitu. Akhirnya apa? Ada sudah konsensual saja. Konsensual ini mungkin lebih kesepakatan begitu, kesepakatan menggunakan kompromi begitu. Groups in which control or power rest primarily with members gitu. Jadi bisa dilakukan dengan diskusi begitu ya, atau voting gitu. Dan ini yang terjadi pada emerging pada second wave feminism pada saat itu. Saya lanjutkan. Inisiatif third wave atau gelombang ketiga sama menunjukkan isu leadership. Jadi tadi kenapa saya bicara second wave dan organisasi itu, karena Anda harus ingat bahwa topik yang kita bicarakan adalah leadership dalam konteks feminisme ya. Dalam third wave, dia lebih mendorong bagaimana seorang perempuan itu menetapkan dirinya sendiri sebagai seorang subjek gitu. Jadi bukan yang sekedar ikut saja gitu ya. Dan dia pun bisa menjadi pemimpin dirinya sendiri gitu. Tidak terkekang oleh proses konsensual ini tadi. Artinya ya kalau dia nggak suka, misalnya gitu ya, dia nggak suka satu isu itu tidak perjuangkan, dan dia bukan seorang leader dalam isu yang diperjuangkan tersebut, maka dia boleh memperjuangkan isu baru dan dia boleh menjadi pemimpin dalam isu yang diperjuangkan itu. Tujuan-tujuan dari leadership
gelombang ketiga antara lain adalah shatter the glass ceiling. Glass ceiling ini atau langit-langit kaca istilahnya ya, adalah sebuah istilah yang cukup terkenal dalam bicara soal terutama posisi perempuan di ranah publik. Jadi kebanyakan misalnya dalam dunia kerja gitu di sebuah perusahaan seringkali terjadi ketika ada kesempatan untuk naik jabatan dan itu diperebutkan oleh dua orang di mana satu orangnya laki-laki dan satu orangnya perempuan, banyak sekali pada masa itu yang mendapatkan promosi jabatan itu adalah laki-laki gitu ya. Kita tidak bicara bahwa mungkin saja laki-lakinya punya kompetensi yang lebih baik gitu. Kita bicara ketika ada dua orang, satu laki-laki dan perempuan punya kompetensi yang persis sama gitu ya. Pendidikan yang sama gitu misalnya, produktivitas yang sama, usia yang sama begitu. Pokoknya yang membedakan hanya dia satu laki-laki satu perempuan begitu. Seringkali laki-laki yang dipilih dan diutamakan untuk bisa naik jabatan itu gitu. Sehingga oleh karena itu mengapa banyak sekali sedikit sekali perempuan yang berhasil menduduki posisi-posisi tertinggi di sebuah perusahaan atau bahkan posisi-posisi manajerial di berbagai perusahaan. Cuman karena dia perempuan, begitu. Kenapa laki-laki yang sering dapat? Salah satunya adalah karena laki-laki dianggap pencari nafkah utama di keluarga, gitu ya. Jadi mereka lebih perlu tambahan gaji kan kalau naik jabatan biasanya gajinya naik ya. Maka kalau perempuan kan nggak perlu gitu. Tanpa kemudian melihat bahwa bisa jadi misalnya perempuan itu single parent misalnya, atau dia masih punya, atau dia menopang orang tuanya, menopang ekonomi orang tuanya atau adik-adiknya misalnya begitu. Itu tidak diperhitungkan. Yang diperhitungkan adalah bahwa laki-laki di konstruksi sosial masyarakat merupakan pencari nafkah utama. Sehingga ketika ada kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak uang, itu lebih diutamakan laki-laki karena laki-laki yang dikasih makan lebih banyak. Mungkin contohnya seperti itu. Kenapa disebut glass? Ini adalah fenomena glass ceiling ketika ada situasi yang membenturkan perempuan untuk naik jabatan cuman karena dia perempuan. Jadi benturan ini tidak terlihat gitu ya. Tidak ada yang secara tertulis bilang bahwa perempuan tidak boleh menjabat sebagai CEO, perempuan tidak boleh menjabat sebagai direktur utama begitu. Namun ketika hal ini terjadi, seringkali perempuan dikalahkan gitu ya. Sekarang sih sudah jauh lebih baik. Ini saya bicara third wave di tahun 90-an ketika dia baru muncul gitu ya. Maka itu digambarkan sebagai langit-langit kaca karena ternyata mereka terbentur gitu ya untuk naik jabatan, tapi yang membenturkan mereka ini, yang membuat mereka terbentur tidak terlihat gitu. Ternyata ada langit-langit sehingga mereka tidak bisa naik lebih tinggi, tapi langit-langitnya tidak terlihat karena dia terbuat dari kaca. Itu glass ceiling. Salah satu tujuan dari kepemimpinan third wave. Ada juga upaya untuk launching career with much more legitimacy. Ini ada kaitannya dengan tadi mencoba memiliki karir yang sangat bagus di mana namanya di dunia kerja begitu. Kalau second wave dia memperjuangkan gimana caranya pokoknya perempuan tuh boleh kerja gitu. Tapi belum memikirkan pekerjaan apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan oleh perempuan misalnya gitu ya. Atau kalaupun ketika mereka bekerja apakah mereka terekspos dengan kekerasan seksual tadi misalnya atau diskriminasi berdasarkan gender misalnya begitu. Nah ini yang dimaksud dengan salah satu tujuan dari third wave juga adalah mereka ingin perempuan itu harusnya memiliki karir dengan legitimasi yang lebih besar gitu. Dan ini yang tadi sangat ciri khas dari third wave itu adalah perempuan muda itu kalau bisa ya mendefinisikan feminisme itu bukan sesuatu yang dia lihat sebagai yang asing bagi dia gitu, tapi harus menginkludkan dirinya sendiri begitu, sehingga banyak muncul definisi-definisi feminisme yang berbeda-beda tergantung apa yang diperjuangkan tadi. Sehingga perjuangan feminis pada gelombang ketiga menjadi sebuah perjuangan yang sangat personal. Ini saya tunjuk, ini nggak ada di ini ya bahan bacaan, tapi ini yang saya maksud tadi, yang dimaksud dengan defining feminism to include herself gitu ya, dan bahwa feminist struggle itu menjadi sesuatu yang personal gitu. Mudah-mudahan bisa dilihat di layar.
Tapi feminisme itu ada sangat banyak. Awalnya kan dia muncul dari barat, di mana dia itu seolah-olah adalah gerakan yang eksklusif milik perempuan kulit putih saja. Sehingga karena perempuan kulit putih pengalamannya tentu saja berbeda dengan perempuan-perempuan di negara lain, seringkali mereka tidak memperhitungkan culture misalnya atau kebudayaan yang ada di culture sama kebudayaan sama. Mereka seringkali tidak mempertimbangkan misalnya ada kayak ini nih Anda lihat di sudut kiri bawah Islamic feminism gitu. Sebuah kerangka feminis yang mengeksplor dan menginterpretasi kesetaraan gender melalui lensa agama atau theological lens gitu. Um, Termasuk bahwa ternyata misalnya Islam itu ramah gender misalnya, hanya saja tafsiran-tafsiran nilai-nilai Islam yang ditafsirkan dengan sudut pandang yang sangat patriarkis, misalnya seperti itu. Nah, feminisme kulit putih tidak memahami ini gitu. Feminisme kulit putih pahamnya pokoknya kalau perempuan pakai hijab berarti dia tertindas begitu. Padahal belum tentu. Dan ini ada banyak lagi ya, ada hip hop, black feminism, Asian American, Aborigin, Hawaii, Latin, gitu ya, Afrika, Indigenous, gitu, sangat banyak. Uh, Nanti saya akan share PowerPoint-nya jadi Anda bisa lihat dengan lebih jelas ya. Kita lanjut. Um, Salah satu isu yang juga dibahas tadi awalnya perempuan di first wave itu bicara soal isu apakah mereka itu punya hak legal yang sama seperti laki-laki misalnya yaitu memilih gitu pemilu gitu ya. Dan yang kedua adalah bahwa perempuan tidak harus tinggal di rumah, boleh bekerja gitu. Third wave feminism kemudian mencoba untuk melihat kembali, oke, perempuan udah boleh kerja nih, mereka boleh memperjuangkan isu apa saja yang mereka anggap penting selama itu memperjuangkan keadilan gitu. Tapi bagaimanapun juga, secara biologis perempuan itu tetap uh, seorang ibu kan gitu. Karena apa? Karena yang bisa jadi ibu hanya perempuan. Sehingga third wave feminism fokus pada, oke, perempuan boleh punya karir, tapi kalau misalnya dia juga memilih untuk menjadi ibu, apa yang perlu diakomodasi? Misalnya ada upaya-upaya, jadi gini loh, jadi jangan sampai perempuan itu dipaksa harus memilih salah satu. Gitu. Jangan sampai ketika dia memilih untuk berkarir, maka dia tidak bisa menjadi ibu yang dianggap baik misalnya. Atau ketika dia memilih untuk menjadi ibu, banyak sekali perempuan-perempuan, bahkan sampai sekarang masih terjadi, perempuan seusia saya, bahkan teman-teman saya juga banyak, ketika mereka menikah dan punya anak, memutuskan untuk berhenti bekerja. Kalau keputusan itu diambil secara independen dan dengan kesadaran penuh, tanpa ada konstruksi sosial bahwa itu kodrat, itu peran perempuan memang sudah seharusnya seperti itu, apalagi kalau sampai bawa-bawa agama, itu tidak apa-apa. Jadi kalau memang itu cuman keputusan yang aku memang pengen jadi ibu rumah tangga aja deh gitu. Udah capek aku kerja males gitu ya. Gak apa-apa. Tapi seringkali perempuan itu dihadapkan ini loh, nih poin kedua ini loh yang saya bilang. Sangat sedikit perempuan yang merasa benar-benar bahagia dengan pilihan yang mereka buat. Dan kebanyakan perempuan justru merasa itu kesalahan mereka sendiri ketika mereka merasa tidak puas. Kenapa? Karena konstruksi sosial seolah-olah menempatkan mereka itu kayak harus milih tadi. Kalau dia ingin rumah tangganya selamat, biasanya karirnya nggak maju. Itulah mengapa kalau Anda ingat juga saya pernah bahas di kelas, ada diskusi kadang-kadang ketika ada seminar CEO gitu ya, perempuan CEO yang ditanya tentang urusan domestik. Bagaimana ibu menghandle uh, urusan rumah tangga gitu. Najwa Shihab pernah ditanya di siapa ya? Denny Cagur kalau nggak salah ya. Ini mungkin sempat viral juga. Dia pernah ditanya, kalau bisa milih Najwa Shihab pengen jadi ibu rumah tangga atau pengen jadi jurnalis atau pengen jadi presenter atau apa gitu kalau nggak salah. Terus Najwa Shihab marah, dia bilang, kenapa perempuan harus selalu ditempatkan pada posisi yang memilih? Kenapa tidak bisa dua-duanya gitu? Tapi pada kenyataannya ini sering terjadi. Dan kenapa saya pasang gambar ini? Gitu ya? Kenapa saya pasang gambar ini? Kita tuh kalau ngeliat ibu kita, terutama kalau ibu kita bekerja gitu ya, termasuk saya sendiri melihat ibu saya, semua dia yang mengerjakan gitu, urusan domestik dia yang mengerjakan. Urusan anak, urusan suami dia yang mengerjakan. Tapi di kantor juga dia berkarya gitu. Sehingga ibu itu kayak superhero
gitu. Bahkan lebih lebih superhero daripada Avengers gitu. Dan ini sangat menarik saya melihat. Padahal sebetulnya dan seringkali kita taking for granted adanya peran ibu itu, di mana dia ternyata di rumah tangga dia berhasil dan di karir juga dia padahal punya karir yang mungkin dia harus mengorbankan karirnya itu tadi. Misalnya dia punya misalnya dia harus naik jabatan, tapi ternyata jabatan itu datang dengan tanggung jawab yang lebih banyak yang mengharuskan dia mungkin ada di kantor lebih lama begitu. Dan bisa jadi kantornya juga tidak fleksibel begitu. Artinya memperlakukan perempuan sama dengan perlakuan laki-laki yang tidak punya anak atau punya istri yang istrinya ibu rumah tangga misalnya gitu. Sehingga kita melihat ibu seperti superhero. Lalu bagaimana misalnya itu bisa diakomodasi peran ibu dan keluarga dalam keluarga dan ibu yang berkarir harusnya ada jam kerja yang fleksibel gitu ya. Um, uh, apa namanya? Dan seringkali yang terjadi ya udah karirnya dibatasi gitu atau kadang-kadang bahkan berhenti sama sekali. Uh, saya akan pause sebentar karena lagi azan. Nanti saya lanjutkan. Baik, saya lanjutkan. Jadi tadi kalau kita bicara soal peran ibu, peran perempuan yang itu seringkali merasa harus terbagi antara dunia rumah tangganya, domestiknya dengan uh, karirnya di ranah yang publik misalnya, di mana dia berkontribusi dengan orang lain selain keluarganya. Kita bicara soal apa yang disebut seperti apa peran ibu itu sangat besar uh, pengaruh dari budaya yang mendefinisikan peran ibu gitu. Di sini ini di poin ketiga saya tulis dan tantangan bagi kepemimpinan feminis itu adalah di gelombang ketiga terutama adalah bagaimana meredefinisikan kembali tentang mana-mana saja yang masuk menjadi tanggung jawab perempuan di rumah dan tanggung jawab perempuan sebagai ibu dari anak-anaknya dan sebagai istri misalnya gitu. Sehingga dari sini awalnya itulah muncul jadi ada paternity leave atau misalnya cuti bagi ayah ketika baru saja istrinya baru melahirkan misalnya dan bahwa juga ada upaya untuk mengubah pandangan atau konstruksi sosial mengenai siapa yang harusnya mengerjakan pekerjaan domestik misalnya artinya laki-laki harusnya tidak merasa malu kalau harus melakukan mencuci baju misalnya gitu atau membantu masak begitu misalnya karena ibu yang manusia biasa tadi seringkali kita paksa menjadi superhero begitu padahal dan itu berujung pada biasanya yang paling tidak bahagia atau yang paling merasa tidak fulfill hidupnya adalah ibu justru gitu atau dia dipaksa puas dengan ya udahlah memang memang sudah begini kodratnya gitu merasa terpaksa harus menerima itu dan akhirnya didoktrin bahwa itu bukan pengorbanan tapi itu adalah sebuah kemuliaan dan semacamnya gitu. Di sisi lain ini slide saya yang terakhir gitu ya. Di sisi lain ada sudut pandang yang juga cukup konservatif yang memandang bahwa bukan berarti perempuan yang tinggal di rumah itu artinya bukan seorang feminis begitu. Ini muncul karena begini. Awalnya feminisme itu kan munculnya dari lensa ideologi yang liberal gitu ya, karena dia sangat individualis misalnya begitu. Dan dia bicara soal freedom, personal freedom begitu. Lalu yang terjadi adalah yang terjadi adalah di gelombang ketiga sendiri ternyata juga tidak berfokus pada ideologi liberalisme modern saja. Ini dibuktikan dengan adanya isu-isu yang berbeda yang mungkin tidak selamanya setuju dengan liberalisme. Salah satunya kita contohkan tadi misalnya Islamic feminism yang mungkin liberal bicara bahwa ya orang mau beragama atau enggak, mau pakai jilbab atau enggak itu enggak usah diatur gitu ya. Tapi kan kalau orang beragama maka dia memasukkan kepercayaan atau keyakinannya itu tadi sebagai seorang muslim dan ke kehidupannya sehari-hari begitu
Tapi dia bukan berarti juga tidak bisa memperjuangkan hal-hal yang um, memperjuangkan kesetaraan gender juga gitu. Mohon maaf saya ngomongnya agak belibet ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dan di Amerika konservatisme ini juga ada dan kecenderungannya juga menolak pandangan-pandangan atau inisiatif yang sifatnya kolektif seperti first wave atau second wave itu tadi, bahwa misalnya semua perempuan itu boleh bekerja gitu misalnya, atau semua perempuan itu harus uh, tidak boleh ditindas, diatur cara berpakaiannya misalnya. Itulah mengapa melihat orang pakai jilbab selalu dilihat sebagai penindasan gitu. Tapi konservatisme juga melihat bahwa ya udah, apa sih sebenarnya yang menjadi fokus dari masing-masing uh, perempuan begitu, di mana bisa jadi daerahnya berbeda, negaranya berbeda, kelas sosialnya berbeda, maka pendekatan yang dibutuhkan juga harusnya berbeda. Jadi conservatism favors a more localized and individualized approach gitu. Debatnya, inti dari debatnya antara feminisme yang tadi muncul dari lensa liberal dengan yang konservatif itu bilang gini, kalau memang feminisme itu artinya kita batasi sebagai mendukung aborsi misalnya, padahal di Amerika juga banyak kelompok yang tidak mendukung aborsi, yaitu misalnya kelompok-kelompok Kristen evangelist misalnya. Tapi bukan berarti dia juga setuju dengan isu-isu penindasan yang mendiskriminasi perempuan yang lainnya gitu. Tentunya mereka yang konservatif juga tidak setuju pada kekerasan seksual misalnya. Tentunya mereka juga tidak setuju jika perempuan dibayar lebih sedikit hanya karena dia perempuan dan bukan pencari nafkah utama gitu. Maka ini muncul gitu. Apakah seseorang bisa mengklaim dirinya menjadi feminis ketika di saat yang sama dia memiliki posisi yang itu berlawanan dengan apa yang dipercayai oleh feminisme liberal gitu. Artinya inilah yang dimaksud dengan diversity atau perbedaan-perbedaan pada feminisme gitu. Maka yang terjadi ketika kita bicara soal leadership atau kepemimpinan pada feminisme gelombang ketiga, dia tetap mempertahankan bahwa perempuan itu harus saling dukung, ayo kita bekerja sama. Namun bukan berarti ketika bekerja sama itu kita harus punya satu konsensus yang itu menjadi isu satu-satunya yang kita perjuangkan. Tidak. Kita justru harus mengeksplor inisiatif-inisiatif individual yang lebih besar begitu. Makanya saya sering bilang kadang-kadang sesama feminis mereka juga punya pendapat yang berbeda soal berbagai isu. Misalnya saya pernah bahas di kelas soal ladies parking gitu. Soal ladies parking, ada feminis yang tidak setuju karena merasa itu merupakan bentuk diskriminasi terhadap perempuan karena itu stigma, itu stereotip bahwa perempuan tuh nggak bisa nyetir dan nggak bisa parkir misalnya gitu. Tapi di sisi lain bagi perempuan yang pernah mengalami kekerasan seksual di tempat parkiran, mungkin ladies parking jadi penting bagi dia gitu. Artinya ini kita tidak melihat semua upaya untuk mencapai kesetaraan gender dan keadilan gender tadi ada yang salah dan ada yang benar dan hanya satu jalan keluarnya. Itu yang mungkin perlu dipahami dan ini yang dijadikan semangat dari kepemimpinan third wave gitu. Third wave leadership artinya semua perempuan menjadi leader bagi dirinya sendiri dan menentukan isu apa yang ingin diperjuangkan gitu. Jadi kalau tidak setuju isu LGBT nggak apa-apa, bukan berarti kemudian menolak isu-isu feminisme lainnya seperti bayaran atau upah yang sama harusnya bagi pekerjaan yang sama atau penghapusan kekerasan seksual misalnya. Tidak harus mendukung semuanya begitu. Karena dia tadi berpegang pada individual initiatives. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan soal leadership and third wave feminism. Kalau tadi misalnya masih ada yang kurang jelas atau masih belum dipahami, video ini akan saya upload di akun YouTube dan teman-teman bisa mungkin menuliskan pertanyaan di komen YouTube-nya atau menuliskan pertanyaan di kolom komentar di Google Classroom di postingan link video ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
Jangan lupa hari Kamis tanggal 19 Maret jam 7 malam teman-teman harus mengerjakan kuis. Itu akan menjadi nilai mingguan sekaligus juga menjadi daftar hadir. Jadi bagi yang mengerjakan um, akan dianggap, bagi yang tidak mengerjakan akan dianggap tidak hadir gitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan di video ini bisa dipahami. Lagi-lagi saya selalu terbuka, silahkan kita diskusi di Google Classroom. Dan yang paling utama, uh, jaga kesehatan masing-masing dan jaga kesehatan sekitar Anda dengan tidak pergi ke tempat yang penuh keramaian dulu. Dan mudah-mudahan ini segera berakhir dengan baik ya, isu coronavirus ini. Itu saja, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.